ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. الحمد لله رب العالمين عظيم الإفضال المنعم بلا مثال وصلى الله على سيدنا محمد مولى بلال وعلى خير الصحب والآل وعلى آله وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد حبايبنا الكرام, para asatidz, tuan-tuan guru, dan penghormatan kita secara khusus kepada sahibul ma'had yang mungkin sedang tidak berada bersama kita. Mudah-mudahan insyaallah dimanapun beliau berada senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ali Akbar Marbun dan seluruh para mudarrisin, muwaddafin, para pengurus daripada Pondok Pesantren Al-Kautsar yang pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk terus di dalam semangat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendengarkan syama'il, kisah-kisah Nabi Muhammad, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah duduk di dunia di Al-Kautsar dan nanti di akhirat ditunggu sama Nabi Muhammad di Telaga Kautsar, ditunggu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah mengatakan kepada kita, inni muntadirukum, aku telah tunggu kalian. Ya, yang nunggu bukan hanya sekelas pejabat hadirin, yang menunggu bukan hanya sekelas konglomerat, tapi yang nunggu adalah Nabi Muhammad. Di mana ditunggu kita oleh Rasulullah, kata Nabi, inni antadirkum alil fil haud, aku tunggu kalian nanti di Telaga Kautsar insyaallah. Maka mudah-mudahan insyaallah dipandanglah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkanlah oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu persatu orang-orang yang tulus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu persatu orang-orang yang benar-benar punya tekad yang kuat di setiap kali dia mendengarkan tausiah, setiap kali dia mendengarkan apapun yang disampaikan oleh para asatidz yang alhamdulillah masya Allah hampir mungkin setiap malam yang berbicara di hadapan kita orang-orang yang berbeda, menunjukkan bahwasanya persatuan tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita untuk senantiasa bekerja sama membantu kita, membimbing kita, ini merupakan satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul untuk kita manfaatkan, betul-betul untuk kita maksimalkan apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya ketika kita berada di kota Medan ini. Betul, memang Medan tidak seperti yang ada di Jawa sana, para habaibnya, sesepuh-sesepuhnya, para kiai-kiainya masya Allah. Tapi hadirin, mudah-mudahan insya Allah walaupun kita tidak selama yang ada di luaran sana, tapi insya Allah antum-antum semua adalah pelopornya, antum-antum semua adalah asas bibit-bibit tersebarnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita menyebarkan cinta tersebut kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, wabil khusus yang ada di kota Medan. Nanti insya Allah yang wajahnya yang selalu hadir, yang senantiasa meramaikan dimanapun tempat dia berada, inilah nanti yang insya Allah akan menjadi satu sebab ketika nanti mungkin insya Allah kita yakin di kota Medan akan satu saat akan datang masanya kota Medan ini akan menjadi kota orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Kota Medan ini akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengenal Rasulullah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, membacakan maulid di seluruh tempat. Prosesnya sudah terjadi hadirin. Beberapa tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu kita masih mendapati arba'in itu dalam satu rumah, kadang dalam 40 malam itu dapat satu rumah itu mungkin 3 kali 4 kali.
Tapi prosesnya berjalan, alhamdulillah. Sekarang kita melihat tolak-tolakan, ya, saking ramainya orang yang ingin mendaftarkan. Rumah sudah nggak menampung, yang menampung masjid, yang menampung pondok pesantren, yang menampung pesantren-pesantren atau lapangan-lapangan. Ini adalah proses, hadirin. Dan semuanya kalau antum mengikuti prosesnya, antum akan melihat siapapun di antara kita yang panjang usianya, panjang umurnya, bahwasanya sabda Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, yang Sayyidah Fatimah menangis melihat Nabi Muhammad setiap kali beliau keluar dari rumahnya, beliau kembali, tubuh beliau dalam keadaan berlumuran darah, baju beliau kotor dengan lemparan tanah dan debu segala macamnya. Nangis Sayyidah Fatimah melihat keadaan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau menangis wahai Fatimah, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu tidak ada yang namanya sia-sia. Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah, kata Nabi Muhammad, akan datang satu saat, ma min baitin hajarin, tidak ada satu rumah yang terbuat daripada batu, walaupun terbuat daripada kayu, mau terbuat apapun rumahnya, kecuali ajaran Nabi Muhammad akan masuk ke rumah tersebut. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah akan masuk ke dalam rumah tersebut. Maka beruntung bukan kita yang menerima, bukan kita hanya saja menerima risalah tersebut, kita yang bawa risalah itu ke rumah orang-orang sekitar kita. Kita yang bawa ajaran itu ke rumah orang-orang yang ada siapapun di sekeliling kita. Maka mudah-mudahan insya Allah semakin banyak orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka akan semakin diberkahilah kota kita. Dan ingat yang selalu senantiasa disampaikan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, yang terpenting ketika kita memakai pakaian-pakaian yang sudah simbolnya Nabi Muhammad, ya, pakaian-pakaian yang kalau dilihat sama orang, oh ini pakaiannya umat muslim, ya, pakaiannya orang Islam, maka lebihlah untuk kita menjaga. Ini khususnya di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, lebih banyak lagi kita menjaga sikap kita, keadaan kita, akhlak kita, karena akan menjadi barometernya orang, khususnya hadirin orang-orang yang belum kenal sama Nabi Muhammad. Ya, orang-orang yang belum kenal, dia Islam, bukan hanya orang yang tidak muslim, dia mungkin Islam tapi dia nggak kenal Rasulullah, dan itu banyak. Maka kita, ya, khususnya setiap kalian pergi maulid dimanapun kalian berada, mau pergi kemanapun, setiap malam akhlak Nabi tampilkan, akhlaknya Rasulullah tampilkan. Di saat kalian jalan bagaimana, di perjalanan kalian menuju ke tempat maulid dengan pakaian kalian bagaimana, di saat kalian pulang dari sini bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Sering kita mendapatkan, mendengarkan, ya, kadang-kadang orang awam ngata-ngatain tuh, tengok tuh orang muslim pakaiannya pakai kopiah kemana-mana, tapi subhanallah, ya, dilihat yang enggak, yang disalahkan bukan pribadi kita tapi Rasulullah SAW. Yang disalahkan justru malah Nabi Muhammad SAW, karena kita bertanggung jawab, ya, dengan pakaian yang dipakai oleh kita, pakaiannya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu betul-betul kita jaga. Ya, memang berat hadirin, menjaga akhlak ini berat, bukan mudah, sangat berat. Kadang emosi kita dicabar, kadang amarah kita dicabar, tapi itulah risiko. Dan bahkan mungkin kalau kita dengar kisah-kisahnya Rasulullah, kalau kita bandingkan dengan orang yang meneladani kisahnya Nabi, banyak mungkin dikatakan ini orang bodoh atau orang gila ini. Banyak sekali kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul yang kalau mungkin dibuat sama orang hari ini, pasti orang mengatakan ini bodoh kali lah orang ini, pauk kali lah orang ini. Padahal dia mencoba untuk ikut akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apa akhlaknya Nabi? Ketika Nabi, ya, ada orang yang mendolimi, pernah Nabi balas dolim? Enggak. Nabi ketika dimaki, pernah Nabi balas maki? Enggak. Disuruh sama para sahabat, ya Rasulullah balas. Apa kata Nabi? Aku bukan diutus untuk tukang caci maki, aku gak diutus untuk maki-maki orang, untuk menghina orang, mencaci orang. Biar mereka dengan adatnya mereka, aku dengan adatku. Biar mereka dengan akhlaknya mereka, aku dengan akhlakku. Coba kalau ada orang hari ini dimaki-maki di depan orang lain, diam saja, tengok, olah dibodoh kali Ustadz nih, penakut dia, nggak mau jawab. Akhlak Nabi dianggap bodoh hari ini hadirin. Ketika kita mendengar Sayyidina Habib Umar bin Hafid, ya, ketika beliau punya sebidang tanah,
suratnya atas nama beliau dan segala macamnya punya beliau. Jelas di pengadilan manapun itu punya beliau. Tiba-tiba ada orang datang mau nyerobot. Ya, ada orang datang mau nyerobot. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Khalas, ambil. Ambil. Ente mau ambil tanah, ambil, silahkan, fadhal. Enggak dipusingin, enggak. Sampai anaknya Sayyidi Habib Salim bin Hafid, anaknya Habib Umar bilang apa? Ya Abah, ini jelas-jelas tanah-tanah kita, suratnya atas nama engkau, kok tinggal enak saja diberikan? Kata Habib Umar, khalas, apa yang mau diambil? Ini harta dunia, biarkan orang mau ambil. Kata Habib Said Salim, ya Abah, ini kalau kita biarkan satu kasus ini terjadi, nanti semua sak rumah-rumah kita diambil sama orang. Dengan enaknya beliau bilang apa? Ya khalas, emang kalau rumahnya kita diambil, kenapa rupanya? Tinggal tidur di mobil. Kalaupun nggak ada mobil, kenapa rupanya? Tidur di masjid. Coba ada orang kayak gini hari ini. Bodoh kali lah bapak ini. Pauk kali lah ini. Kok mau dia? Ini akhlaknya Nabi hadirin yang diterapkan, tetapi karena memang sangat jarang, sudah sangat langka. Bukan hanya kepada orang awamnya, bahkan kepada para ulamanya nggak diterapkan lagi. Ini yang kita minta tolong sebenarnya, khususnya kepada para asatid, kepada para alim ulama. Yang anda ini sudah dihormati, minta maaf. Bukan yang di depan-depan ini, insya Allah ini orang baik semuanya. Ini penghuni-penghuni surga semuanya ini. Tapi semuanya yang lain di luar sana hadirin. Para ulama, ya, ketika kita sudah merasa dihormati oleh orang, itu tanggung jawabnya lebih besar. Para asatid ketika sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah, oleh orang lain, dianggap mulia oleh orang-orang, memiliki pengikut, itu tanggung jawabnya lebih besar. Jangan pula yang kita jauh daripada akhlak Nabi, gimana kita mau mengharapkan orang-orang awamnya mengikuti akhlak Nabi? Makanya gak salah hadirin ketika dikatakan pepatah mengatakan, guru minum berdiri, nah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru ngerokok, murid ganja. Ya begitu dah, memang takdir. Memang harusnya kita yang merasa dihormati, yang seharusnya kita gak terhormat sama sekali. Ya, para asatid, para ulama itu cuman Allah, ada orang-orang yang dihormati itu hanya Allah sedang tutup saja nih aibnya. Siapa sih yang gak punya aib? Saya yang berbicara di orang yang paling banyak aibnya di antara antum semua. Saya yang paling banyak kurangnya daripada antum semua. Tapi Allah masih tutup, itu saja sudah. Kalau satu aib saja mungkin dibuka oleh Allah, gak akan punya muka saya lagi saya berbicara dengan antum semua. Tapi hadirin, yang memang Allah masih tutup aibnya, khalas, tampakkan, tunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, supaya orang-orang susah hadirin. Ini orang-orang jamaah, orang-orang awam yang hadir majelis kemana-mana, mau baca kitab susah sekarang. Nggak ada, jarang. Ini yang hadir sini, coba tunjuk tangan siapa yang ngerti nahu, siapa yang ngerti sorof, siapa yang bisa baca kitab kuning, siapa? Mungkin segelintir saja di antara kita yang hadir. Tapi yang jadi contoh siapa? Para ulama kita, orang-orang udah jadi panutan kita. Makanya pentingnya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan ketika udah jadi ulama, dari kecil pun, alimu auladukum salasa khisal. Ajarkan anak-anak kamu 3 perkara. Anak kecil aja disuruh ajarkan oleh Nabi 3 perkara. Apa yang pertama kali? Hubbu Nabi, cinta sama Nabi. Kalau anak kecil disuruh cinta sama Nabi, gimana lagi yang udah jadi ulama, gimana lagi jadi asatid, yang udah jadi ustadz. Maka insya Allah semuanya kita mudah-mudahan ya bertekad, setiap akhlak apapun yang disampaikan, walaupun satu dalam satu malam, satu saja akhlak Nabi yang diceritakan oleh siapapun, para asatid kita, para ulama kita ya, ada yang disampaikan oleh mereka, kita punya tekad. Gak akan sempurna kalau kita betul-betul mau sempurna ikut Nabi, gak akan mungkin hadirin. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, apapun yang bisa kita buat, maka insya Allah kita niatkan untuk kita amalkan. Bodoh amat dah orang mau bilang bodoh, orang mau bilang bego, orang mau bilang pau, terserah. Yang jelas di mata Allah kita nggak bodoh. Yang jelas ketika kita ngikutin akhlak Nabi Muhammad, Rasulullah nggak akan pernah mengatakan kita bodoh atau kita bilang kita bego atau segala macam. Yang jelas yang Nabi Muhammad, kalau kita mengikuti Rasulullah, Nabi Muhammad akan senyum dengan kita hadirin. Maka banyak-banyaklah buat Nabi tersenyum. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan mudah-mudahan insya Allah makin hari makin kita cinta sama Nabi, makin dekat sama Nabi, makin senantiasa kita berusaha untuk menirukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan insya Allah para ulama kita seluruhnya yang senantiasa membimbing kita, yang mengajarkan kita dengan istiqomah, mudah-mudahan insya Allah beliau-beliau ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau-beliau ini senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan Kiai Haji Ali Akbar Marbun Allah panjangkan umurnya ma'asihah wal afiyah insyaallah fi taatillah. Amin ya Rabbal Alamin. Walafu minkum. Ini dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.